Kalau sampai 30 April, kemudian belum juga ada peletakan batu pertama, apa yang mau Bapak jelaskan pada warga Jakarta? Enggak, yang paling penting ini, kayak MRT itu, yang paling penting adalah memutuskan pemenang tendernya. Mengenai dimulai kapan itu urusan kontraktornya. Yang penting diputuskan siapa yang menang. Kamu menang, ya langsung segera laksanakan. Sudah mereka akan bersiap untuk melaksanakan dan ada target waktu 2017 yang sampai itu harus rampung. Yang penting targetnya selesai. Tapi target kan itu selesai. Pemerintahan Bapak dan Pak Basuki yang menjanjikan bahwa peletakan batu pertama itu akan bulan April. Iya. Berarti kan harus lebih awal nih. Pemenang tender mesti udah sekarang-sekarang ini. Kalau pemenang tender itu sudah diputuskan, kan bisa aja mau besoknya diletakkan juga bisa, mau sebulan lagi diletakkan batunya juga bisa. Yang paling penting itu pemenangnya jelas dulu siapa. Yang paling ini kan ruwet masalah administrasi, masalah dokumen administrasi hanya masalah untuk mendukung siapa pemenangnya itu kan. Bukannya apa-apa. Kalau sudah pemenangnya ada, sudah mau diletakin batunya besoknya bisa, 2 hari setelah itu juga bisa kan, hanya seperti itu kan. Mau batu gede, batu kerikil juga nggak apa-apa ya Pak? Iya, nggak apa-apa, yang paling penting ada batu. yang paling penting segera dilaksanakan itu aja. Berkaitan juga dengan monorail aturan. juga sama. Bapak mengatakan soal aturan itu justru bukan secara teknis yang bikin pusing, tapi aturan yang bikin pusing. Iya, karena banyak sekali memang. Aturan banyak sekali. Kita harus peraturan yang di atasnya kan banyak sekali, kayak undang-undang transportasi, nanti ada peraturan presiden, nanti ada peraturan menteri. Peraturan menteri pun juga misalnya Menteri Keuangan ada, kemudian di Kementerian Dalam Negeri ada, Kementerian Perhubungan ada, Kementerian PU ada. Mungkin juga di Bappenas kita juga harus ngikuti di sana. Ini yang belum masuk ke pemerintah provinsi, perdanya harus ada, pergubnya harus ada. Bayangin kalau kita harus ngikuti satu persatu seperti itu ya. Saya sampaikan apa adanya, ya pusing memang, pusing. Ya, kita ngomong apa adanya. Tapi harus fokus dan diikuti terus agar satu persatu segera diselesaikan. Soal MRT bukan hanya soal aturan, bukan hanya soal pemenang tender yang harus segera diputuskan, tetapi juga penolakan warga. Dan itu adalah PR juga bagi Bapak, terutama gara-gara desain MRT layang atau elevated. Ada warga saya menyebutkan, kok kenapa Bapak sih lebih mau ngikutin desainnya orang-orang Jepang? Kenapa setelah ketemu Perdana Menteri Jepang langsung Jokowi Ahok tuh langsung nurut, tunduk, dan seperti mau dijajah lagi, bukan dengerin maunya warga? Saya kira tidak seperti itu. Jadi saya juga bertemu Perdana Menteri mana belum dan tidak pernah ketemu sampai detik ini. Siapa yang ngomong ketemu Perdana Menteri? Jadi itu warga hanya menyebut menurut Bapak omong kosong pada saat mengatakan seperti itu. Iya, enggak ada ketemu. Di mana ketemunya? Perdana Menterinya enggak ke Indonesia, saya juga enggak ke Jepang. Ada aja. Tetapi soal MRT layang itu bagaimana komprominya dengan warga Pak yang tidak mau, warga dan pedagang Fatmawati? Begini, jadi warga juga harus tahu ya bahwa kalau MRT itu lewat bawah tanah dan di atas itu memang biayanya berbeda. Yang di bawah itu biayanya bisa lipat 2 kali lebih dibanding yang di atas. Nah, ini kan pilihan-pilihan itu yang harus memang diputuskan. Kalau semuanya ke bawah nanti yang terbebani masyarakat. Harusnya tiketnya tarifnya hanya 7.000 atau 9.000, karena semuanya ke bawah bisa tarifnya 15.000. Siapa yang dirugikan? Masyarakat, bukan siapa-siapa. Karena nanti itu lipat gitu loh. Ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Tapi kompensasi bagi warga yang merasa dirugikan karena usahanya terganggu gara-gara MRT layang. Mengenai yang menolak itu nanti akan kita libatkan setelah pemenangnya ini rampung. Ini kalau kita hanya ribut masalah, kita ragu-ragu terus nggak memutuskan, hanya kita ada yang nolak berapa juta yang setuju dan berapa orang yang menolak, kita hanya ragu-ragu terus, enggak 24 tahun lagi baru jadi. Jadi nggak akan ada kompromi, MRT layang tetap dilakukan? Enggak. Bahwa MRT ini tetap dijalankan. Bahwa warga itu nanti akan kita tampung keinginan dan aspirasinya, kita ajak bicara ya. Kita juga sudah ketemu enggak sekali, 2 kali, 3 kali. Dan kita bicara itu.
Ini pun juga sama, nanti akan diajak bicara, tetapi bahwa mereka minta ngotot harus di bawah, ini sekali lagi menyangkut biaya yang tidak hanya miliar tetapi triliun, dan nanti bebannya kepada masyarakat penumpang. MRT, Bapak sudah jelaskan, monorel sekarang Pak? Monorel juga sama, nunggu dokumen-dokumen administrasi rampung, pengambil alian saham dari Adikarya ke Jakarta Monorail itu juga perlu sebuah perjanjian, perlu dokumen administrasi yang kita minta. Sampai sekarang memang prosesnya sudah sangat bagus sekali, sudah dibayar, kemudian dokumennya sudah ada, tetapi kita juga masih nunggu karena ada beberapa dokumen yang mereka harus siapkan untuk kita pakai sebagai landasan legal bahwa kita bisa mengeluarkan surat untuk mereka meneruskan lagi. Jakarta Monorail itu meneruskan lagi proyek yang sudah 7 tahun stop dan mangkrak. Ini juga butuh keberanian memutuskan lagi. Iya, kalau enggak akan jalan-jalan lagi. Ada monorail perlu keberanian. Tapi soal ganjil genap, kan sempat ada wacana bahwa akan ada pembagian antara plat nomor polisi yang ganjil genap. Dipertimbangkan, lama-lama ternyata nggak jadi. Itu bukannya menunjukkan bahwa Bapak ragu, Pak? Siapa yang bilang nggak jadi? Oh, jadi akhirnya, Pak. Habis mundur. Soalnya, Pak. Yang bilang nggak jadi siapa? Soalnya mundur terus, Pak. Jadi padahal pikir kayaknya nggak jadi nih. Iya, karena apa-apa itu kan butuh persiapan. Apa-apa itu butuh kalkulasi gitu. Kalau kalkulasinya belum masuk, kemudian dipaksakan, ya kan? Karena ini memang kemarin dihitung. Sekarang transportasi massal yang kita punya kan hanya busway. Busway-nya itu busnya masih kurang banyak sekali. Dan baru akan muncul bis itu sebanyak kurang lebih antara 500 sampai 600. Itu pada bulan-bulan November. Kalau bisnya belum siap, kemudian digenap ganjil. Berapa juta orang yang mau pindah ke bis itu suruh naik apa? Suruh apa? Kalau naik mobil nggak bisa separuhnya nanti. Suruh naik apa? Suruh naik bus yang siap kan busway. Nah, busway-nya kalau busnya belum ada suruh naik apa? Jadi genap ganjil menunggu armada bus Transjakarta bertambah November. Berarti kira-kira penerapannya kapan, Pak? Supaya siap-siap maksudnya, Pak? Ya memang ini semuanya harus siap-siap. Karena selain proses administrasi yang harus disiapkan untuk genap ganjil itu kan persiapan fasilitas-fasilitas yang mendukung ke sana itu kan juga harus disiapkan. Bapak bisa sebut nggak Desember kah berlaku atau awal tahun depan kah berlakunya soal ganjil genap? Kita belum bisa memastikan karena memang busnya ini kan harus dipastikan dulu datang baru bisa ngomong. Saya nanti ngomong kira-kira November, ternyata dari dinas mundur lagi kan. Saya nanti yang dipikir nanti kayak tadi nggak jadi gitu kan. Karena proses menuju ke yang namanya ERP, Electronic Road Pricing itu memang tahapannya 3 in 1. Kemudian masuk ke genap ganjil, kemudian masuk ke ERP. Ini menujunya ke sana semuanya. Tapi memang perlu persiapan-persiapan yang semuanya harus dihitung. Kalau dari dinas Pak sudah siap busnya, coba hitung-hitungannya mana. Saya tanya pasti detail. Berapa bismu? Bisa mengangkut orang berapa? Saya hitung, separuh aja masih belum siap kok mau diputuskan. Gimana? Ini bukan proyek. Saya nggak mau ini dijadikan proyek. Ini harus menjadi sebuah pelayanan bagi masyarakat yang ingin pindah dari mobil pribadi ke transportasi massal, ke transportasi umum. Kita kan ingin memindahkan itu. Jangan hanya jadi proyek, repot nanti kalau berpikirnya seperti itu.